sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat hari ini kita berkumpul, kita kembali untuk dapat mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah rumah GBI JAT. Mari saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita mau berdoa ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, urapi setiap kami Bapa, bagi kami yang mendengarkan, bagi kami pada saat hari menghadapi setiap masalah dan pergumulan. Bapa, kami percaya Engkau ikut campur tangan setiap apa yang kami butuhkan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, amin. Shalom saudara, apa kabar pada saat hari ini? Saya yakin dan percaya di awal bulan Agustus tahun 2020 saudara tetap jaga kesehatan ya. Saudara diberkati Tuhan. Biarlah api Roh Kudus tetap menyala-nyala di hati kita. Kita mau terus berkobar-kobar menjadi saksinya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Mari saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita mau buka firman Tuhan ya. Dalam Markus pasal 8 ayat 22 sampai 26. Sekali lagi, Markus pasal yang ke-8 ayat 22 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang buta di Betseda. Ayat 22. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betseda. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Ayat 23, Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Ayat 24, orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Ayat 25, Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas.
ayat 26. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Haleluya, puji Tuhan. Saudara, firman Tuhan pada saat hari ini mengingatkan kepada kita dengan tema iman yang percaya. Dengan tema iman yang percaya. Iman yang percaya. Kita orang Kristen, kita yang percaya kepada Dia, biarlah iman kita terus. Kita harus bersandar kepada Kristus yang menyelamatkan saudara dan saya. Haleluya. Biarlah pada saat hari ini bagaimana iman yang percaya. Bagaimana iman yang percaya? Pertama, tindakan. Tindakan. Kedua, taat. Yang kedua adalah taat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana iman yang percaya? Yang pertama adalah tindakan. Kalau kita baca firman Tuhan ayat 22 sampai 23 dikatakan apa? Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betseda. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya. Yang memohon kepada Kristus supaya ia menjamah dia. Dia mau memohon, di mana orang membawa seorang yang buta dan mereka memohon kepada Yesus Kristus supaya ia menjamahnya. Yang pertama adalah dengan tindakan. Tindakan iman bagi kita yang percaya kepada Kristus. Orang yang membawa orang buta itu mereka bertindak. Mereka ingin melakukan sesuatu bagi orang yang buta itu. Orang yang membawa orang buta itu mereka ingin supaya yang buta itu dapat dijamah dan disembuhkannya. Apa yang terjadi saudara? Dalam ayat 23 dikatakan Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Itu saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita jadi orang yang percaya kepada Kristus. Biarlah iman percaya kita harus bertindak menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik. Kita mau lebih lagi maju dalam pelayanan, saudara harus bertindak. Dalam pekerjaan kita juga harus bertindak. Ya, apalagi kita pada saat hari ini, kita yang masih tetap setia, ya, setia mendengarkan firman Tuhan sampai saat hari ini. Saya percaya saudara ada tindakan. Tindakan apa saudara? Tindakan saudara rindu dapat mendengarkan firman Tuhan, rindu untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Mari saudara, kita orang-orang yang percaya, kita mau bertindak bersama dengan Kristus, ya. Kita mau bertindak bersama dengan Kristus. Jangan kita bertindak dengan mau kita sendiri. Kalau kita bertindak bersama dengan Kristus, jalannya akan baik. Jalannya akan mulus saudara. Kita mau bertindak ya seperti orang yang membawa orang buta itu. Dia katakan dia memohon dan memohon kepada Yesus Kristus supaya dia dapat dijamahnya. Pada saat hari ini kita juga mau dijamah. Kita mau dijamah oleh Roh Kudus. Kita mau bertindak pada sore hari ini. Saya mengundang saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Mari kita mau bertindak semua. Untuk melakukan yang lebih baik lagi, yang lebih baru lagi, yang lebih apa yang Tuhan mau. Kita mau bertindak bersama dengan Kristus, ya. Biarlah tindakan kita apa yang Tuhan mau.
Seperti orang yang membawa seorang yang buta itu, dia memohon. Demikian kita juga mau memohon pada saat hari ini. Apa yang Tuhan mau. Itu adalah bagian yang pertama. Bagian yang kedua, bagaimana iman yang percaya. Yang kedua adalah taat. Apa saudara? Taat. Ya. Kata taat itu kita mau belajar lebih setia, saudara. Kata taat itu patuh, ya. Kata taat itu kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita mau belajar taat. Kalau kita taat kepada pemerintah, artinya juga kita taat kepada Tuhan. Kita taat apa yang orang tua kita nasihati kepada kita. Nah, itu juga adalah berasal dari Tuhan. Nah, apalagi kalau pada saat hari ini kita yang juga masih sekolah, kita yang masih studi, kita yang kuliah, kita yang bekerja, kalau kita taat dengan atasan kita, dengan guru kita, itu semua juga dari Tuhan. Mari kita mau belajar taat. Mengapa dalam firman Tuhan pada saat hari ini dikatakan taat? Kita lihat dalam ayat yang ke-24, orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Jadi waktu mereka, orang buta itu mulai pulih, dia katakan, "Aku melihat orang." Tapi bayang-bayang ya, seperti pohon-pohon yang berjalan. Nah, Yesus tahu. Yesus tahu. Makanya Yesus mulai bertindak kembali. Karena apa? Karena ketaatan dari orang yang membawa orang buta itu dan taat dari orang yang buta itu, dikatakan apa? Yesus berkata, Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Nah, pada saat hari ini, kalau kita taat dengan sungguh-sungguh, kita akan melihat kemuliaan Allah. Kita akan dipulihkan oleh Allah. Kita mau siapkan setiap hati kita. Ya, jangan kita selalu bersungut-sungut. Memang dengan masalah saat hari ini, dengan keadaan saat hari ini, kita yang sudah jauh daripada Tuhan, kita mulai bersungut-sungut. Tuhan, sampai kapan? Sampai kapan? Tapi pada saat hari ini, Tuhan Yesus katakan, kita mau lihat seperti orang yang buta itu. Orang buta itu sungguh-sungguh melihat. Kita juga mau melihat dengan keyakinan kita, dengan kesetiaan kita, saudara. Karena Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia menyucikan kita, saudara. Saudara buka hati saudara. Dia akan masuk dalam hatimu. Kita akan undang Yesus dalam hidupmu. Dia akan hadir dalam hidupmu. Kita undang dalam keluarga kita. Yesus akan hadir dalam keluarga kita. Dimanapun kita memanggil nama Kristus, Yesus ada bersama dengan kita. Makanya pada saat hari ini, kita mau sungguh-sungguh. Kita mau dipulihkan. Kita mau disembuhkan. Dengan apa sih? Kita yang lemah Tuhan sembuhkan. Kita apalagi yang sedang sakit Tuhan sudah pulihkan. Kita yang sedang menghadapi masalah yang berbeban berat, Tuhan sudah angkat bebanmu. Percaya. Percaya. Asal kita percaya kepada Kristus. Seperti orang yang buta itu. Mereka ingin dijamah, mau disembuhkan. Yesus bertindak. Yesus dengan baik, dengan setia kepada kita. Asal kita juga mau bertindak dan kita juga mau taat. Yesus mau lakukan segala sesuatu dalam hidupmu. Yesus akan mau melakukan segala sesuatu kalau kita taat. Kalau kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, itu saudara ya. Kita mau belajar taat, saudara. Sudah berapa bulan ini kita masih dalam ibadah rumah GBI JAT. Saya yakin dan percaya saudara tetap
memuji nama Tuhan, saudara tetap membaca firman Tuhan, saudara mau melakukan apa yang Tuhan mau, menjadi kabar baik, membawa dan memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang, mereka yang sudah lemah, mereka yang sudah terhilang. Mari saudaralah yang harus saudara lakukan supaya mereka kembali berjalan yang benar. Itu tugas saudara dan saya, tugas kita semua. Siapa yang terhilang, mari kita bawa mereka kembali. Sudah lama mereka tidak datang, mari kita undang untuk mereka memuji nama Tuhan. Ya, walaupun dalam ibadah rumah GBJAT, mari kita mau siapkan sama-sama untuk memuji nama Tuhan. Ya, suara saudara pasti saya yakin dan percaya saudara indah ya. Ya, kalau dikatakan, oh saya kalau di kamar mandi suara saya indah, benar saudara. Itu baru di kamar mandi. Coba kalau saudara sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan, oh sungguh indah suara saudara. Saya yakin dan percaya segala puji-pujian kita, kalau kita dengan sungguh-sungguh, Roh Kudus akan hadir di hidupmu. Roh Kudus akan ada di hatimu. Biarlah kita mengundang Kristus selalu dalam hidup saudara. Demikianlah firman Tuhan pada saat hari ini dengan kesimpulan dalam Filipi pasal 2 ayat 13. Filipi pasal 2 ayat 13 berbunyi, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauannya maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Yesus sudah melakukan sesuatu. Allah mengerjakan segala sesuatu di dalammu. Asal saudara mau buka hati saudara, Yesus mau melakukan yang baik maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Mari kita mau siapkan hati kita selalu. Kita mau undang Kristus selalu dalam hidupmu. Kristus ada bersama denganmu. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan pada saat hari ini kepadamu Bapa. Bapa, bela iman yang percaya kami boleh lebih, kami bertindak dan kami boleh lebih taat lagi Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Ajarkan kami Tuhan untuk kami setia dan setia. Terima kasih Roh Kudus, jamah hidup kami. Kami pada saat hari ini berdoa Bapa, bagi setiap kami yang mendengarkan, kami yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah kami Tuhan, kami yakin Bapa Engkau telah sembuhkan kami. Bagi kami yang sedang berbeban berat pada saat hari ini, yang sedang menghadapi setiap masalah dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yakin dan percaya Roh Kudus Engkau yang bekerja, Engkau yang lawat dan Engkau yang membuka jalan dalam hidup kami. Oh Tuhan, kami serahkan jalan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Demikianlah pada saat hari ini, biarlah firman-Mu menguatkan iman kami. Biarlah iman percaya kami boleh lebih lagi dan lebih lagi, dan kami boleh lebih sungguh-sungguh melayani cinta kepada Kristus. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara. Ingat, Bapak Gembala Sidang sering mengatakan, Pendeta Lesalim Alek, sudahkah saudara membaca firman Tuhan saat hari ini? Sudahkah Anda sudah melakukannya? Ayo, kita sama-sama melakukan firman Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom. Haleluya.